Yang terhormat Bapak Kepala Korwil Bapak Mariono SPD, yang saya hormati Ibu Pengawas SD Kecamatan Saratan Ibu Sulistianingsih MPD, yang saya hormati pendamping KKG Ibu Nikpan SPD, yang saya hormati Bapak Hari Perwanto SPD selaku Ketua KKG kelas 6 Kecamatan Saratan, serta Bapak Ibu kelas 6 yang saya hormati. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka KKG ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sinta SPD. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya Nikpan sebagai pendamping KKG kelas 6 yang diberi tugas untuk mendampingi Bapak Ibu saat melaksanakan KKG. Adapun agenda hari ini diantaranya yaitu pembentukan pengurus baru, karena sudah banyak yang mendekati purna, sehingga penggantinya yang muda-muda diminta semangatnya untuk memajukan KKG kelas 6, membawa anak-anak kelas 6 untuk meraih nilai yang terbaik saat ujian. Ibu Bapak yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak dalam kegiatan KKG ini. Sudah lama sekali, mungkin ada 3 tahun lebih. Alhamdulillah saya bisa bertemu kembali dengan Ibu Lis, Pak Mariono, dan rekan-rekan semuanya. Semoga pertemuan ini tidak untuk kali ini, selanjutnya harus kita selalu sebenarnya dulu selawase gitu, kita sedulur. Saya sebagai ketua KKG mengarahkan apa yang menjadi kegiatan seperti ini. Tadi banyak disampaikan tulis, tapi sebelumnya izinkanlah saya sebagai pengurus, perwakilan dari pengurus, menyampaikan beberapa hal dulu sebelum diskusi kita mulai. Yang pertama, saya beritahukan pada dunia untuk pengurus ini kurang lebih sudah 10 tahun lebih, mungkin 13 tahun lebih. Ini saya kira sudah waktunya untuk kita reorganisasi, sehingga kita ke depannya lebih baik lagi dan sesuai dengan keadaan zaman atau apa, bisa lebih semangat dipimpin oleh yang muda-muda itu mendapat dari pengurus yang sudah berjalan sudah 10 tahun lebih ini. Bukan penjenengan.
terima kasih Bapak Ibu Guru kelas 6, panjenengan sudah luar biasa membimbing anak-anak kelas 6 di satuan pendidikan panjenengan masing-masing. Terima kasih. Bahkan saya amati yang belum yang belum kurikulum merdeka sudah meramaikan kurikulum merdeka loh. Mana SD mana yang belum menerapkan kurikulum merdeka, yang kurikulumnya belum kurikulum merdeka? Iya, alhamdulillah, tidak apa-apa. Bahkan Bu Erna aja, alhamdulillah selamat ya, sudah berhasil menjadi guru penggerak angkatan 5. Padahal Sugiharas 2 itu belum IKN. Unik ya. Unik, gurunya berhasil, sudah lolos, sudah dapat sertifikat ya Bu Erna. Kemudian saya lihat belakang ada Pak Sarno, ya pakai masker, mudah-mudahan saya nggak salah. Oh iya betul, tepuk tangan untuk Bu Erna dan Pak Sarno. Terima kasih, selamat, luar biasa. Nanti saya minta testimoninya ya, sebentar aja. Ceritakan, sing seneng-seneng deh, sing kurang menyenangkan jangan diceritakan, artinya nanti biar memotivasi guru-guru muda ya. Bu Widi kan juga sudah proses pendaftaran kan? Sudah ada yang sudah lolos ya. Nanti yang lain biar nanti segera menyusul. Bagaimana perjuangan seorang guru penggerak. Ini walaupun sedikit-sedikit saya mengikuti itu. Terima kasih. Atau biar nanti saya tidak lupa testimoni dulu ya. Bu Erna dulu atau Pak Sarno dulu? Oh Pak Sarno. Pak Sarno mohon ke depan testimoni bercerita tentang keberhasilan panjenengan atau perkenalan dulu. Ada yang belum kenal? Ya, ada yang belum kenal. Monggo Pak Sarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Lis selaku pengawas SD, Pak Hari dan Bu Van. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Sarno, singkat padat jelas, tidak usah ditambah. Ya mungkin saya dari SDN Sumber Bendo 1. Nah, mungkin saya pendatang ya di Saradan, soalnya awalnya di Mejayan. Jadi saya dari SMP Muhammadiyah 2 Caruban pindah ke SDN Sumber Bendo 1. Nah, kalau rumah saya di Tulungrejo, Kecamatan Madiun. Nah, iya, depannya Pak Sarno yang dulu kepala OPD sini. Jadi kalau tiap hari ya ngobrol sama Pak Sarno. Nah, nek kenali kali Pak Sarno kepala OPD iki, nek kula mboten terkenal. Nah, mungkin yang di sini yang saya kenal Bu Devi ya, karena satu lembaga, satu sekolah dulu. Nah, di sini saya mau menceritakan testimoni tentang perjuangannya guru penggerak, atau enaknya guru penggerak Bu? Oh iya. Nah, kalau perjuangan ini soro loh Bu. Nah, mending enaknya saja. Ya, oke. Saya akan cerita manisnya di guru penggerak ya. Manisnya di guru penggerak itu jelas. Yang pertama itu kenal dengan minimal kenal dengan guru-guru yang luar biasa di Kabupaten Madiun. Jadi saya bisa kenal Bu Erna, saya bisa kenal dengan mungkin dari guru-guru dari sekabupaten Madiun maksudnya. Jadi ada guru SMA, ada guru SMP, dan juga ada guru SD maupun TK. Nah, itu sangat menggembirakan sekali karena di sana itu saya bisa berkolaborasi ataupun bisa ngangsu roh lah bahasanya. Nah, karena mungkin kalau kita merasa pinter, tapi untuk diri sendiri. Tapi kalau kita open atau terbuka dengan pengalaman yang di luar, maka kita akan lebih kaya akan ilmu. Nah, itu yang saya suka di pendidikan guru penggerak. Nah, di sana kita diajari banyak sekali materi yang menginovasi kita untuk selalu
maju ke depan. Contohnya mungkin ada filosofi Ki Hajar Dewantoro, filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro, ada nilai-nilai guru penggerak, dan masih banyak lagi karena materinya ada 10 modul. Saya tidak bisa menceritakan, pokoknya saya menceritakan yang enak-enak saja gitu. Nah, di situ saya kenal yang terpenting adalah guru-guru yang muda-muda, ya, banyak yang cantik, banyak yang ganteng. Nah, penting itu kan motivasi, ya dulu. Ya, kita manusiawi lah, kalau laki-laki ketemu perempuan yang cantik pasti impress. Nah, sama kalau perempuan ketemu anak yang ganteng pasti wow gitu ya. Nah, sampai alhamdulillah di sana yang banyak itu perempuan yang cantik ya, karena satu kelas saya itu cuma ada 2 orang laki-laki, lainnya perempuan, tapi alhamdulillah cantik-cantik, jadi memotivasi saya. Nah, seperti itu. Berikutnya selain itu juga di situ, nah kita dibimbing oleh fasilitator dan pengajar praktek. Pengajar prakteknya mesti ya tampilannya juga mendukung. Walaupun mungkin umur bukan umur yang muda lagi, tapi mesti tampilnya terbaik seperti itu. Kalau alhamdulillah kalau saya dibimbing fasilitatornya sama dengan Bu Erna ya, itu fasilitator dari Medan ya, yang lumayan cantik, cekli, nyentrik. Nah, ternyata itu umurnya di bawah saya, tahun 86 atau 87 gitu. Jadi masih muda ya, memberi semangat seperti itu. Nah, selain itu juga kalau di pendidikan guru penggerak ada luring sama daring. Kalau luringnya di waktu lokakarya itu alhamdulillah kita dapat snack, dapat makan, itu jelas motivasi. Terus yang terpenting dapat sangu. Nah, selain itu kita juga dapat kayak kontribusi pengganti internet ya, yang mungkin untuk selama ini masih belum ada katanya penghargaan untuk guru penggerak ya. Insya Allah mudah-mudahan ke depan nanti dapat ya warna ya. Ujung-ujung dia rekening Pak Kelunting nah seperti itu. Nah, jadi selain itu juga banyak sekali pengalaman yang didapatkan di lokakarya itu. Karena apa? Kita kolaborasinya dari guru TK, SD sama SMP dan SMA. Kalau di SMA sama SMK tentunya ya teknologinya lebih canggih. Jadi mungkin kita dikenalkan dengan inovasi bagaimana mengelola anak, bagaimana memodifikasi anak dengan banyak-banyaknya strategi pembelajaran. Nah, kalau di SD itu kita disuguhkan dengan tantangan anak yang kadang bandel, kadang untuk ngakali guru seperti itu. Kalau di SMP itu lebih inovatif karena apa? Mereka terbagi dengan mapel-mapel sehingga kita bagaimana mengkolaborasi walaupun guru SD bisa memodifikasi di mapel-mapel yang umum. Apalagi kalau guru TK, kalau guru TK ini lebih heboh, jadi menghebohkan suasana. Nah, ini memberi inspirasi kita. Nah, jadi mengajar itu tidak hanya memberi materi saja, bagaimana bercanda dengan anak dan bagaimana mengaktifkan daya pikir anak. Karena yang kita tahu selama ini budaya diulang, anaknya tahu ketika kita beri ujian, anaknya bijinya apik. Tidak berpikir ketika bijinya apik ngelirik kancane ya, ndelok buku kan tidak berpikir seperti itu. Apa biji apik is lurus. Nah, tapi dengan kita belajar dari TK, dari yang SD lainnya itu tahu bahwa bagaimana anak itu memikirkan dirinya untuk ke depan. Nah, maka ada kegiatan misalkan di perpustakaan kayak pojok literasi yang sudah di SD Mara itu kan pojok literasi. Mungkin ada market day, mungkin ada kegiatan pramuka dan kegiatan lainnya yang intinya ayo anak diajak mikir. Jadi nanti itu kita berkali ketika anak lulus
utamanya lulus dari SD itu dia bisa berkarya, bisa memberi sesuatu yang berbeda. Nah, harapannya apa? Mesti sekolah kita menjadi sekolah yang dikenal masyarakat. Jadi tadi Pak Mariono juga menandaskan bahwa tidak hanya kognitif atau pengetahuan saja, perlunya apa? Karakter. Karena tidak mungkin, ya, tidak mungkin ketika di luar anak itu ditanya, le bijimu matematika piro, lu bijimu IPA piro, kan tidak mungkin ditanya seperti itu. Pasti yang ditanya, le nek di sekolahan piye, sopan ora, santun ora, nakal ora. Nah, begitu pula ibunya wali murid ketika tanya ke gurunya, bu, putra kula datang sekolah nakal mau boten. Nah, seperti itu. Makanya karakter ini sangat penting. Nah, di guru penggerak kita juga diajari bagaimana anak-anak itu bisa punya attitude ataupun kesopanan yang tinggi. Dan masih banyak lagi pokoknya. Nanti kalau saya cerita panjang lebar dan tinggi nanti Bu Irna bingung. Ya, maka nanti biar dilanjut Bu Irna yang lebih enak lagi apa pengalamannya di guru penggerak. Saya motivasi yang bermudah-mudahan pokoknya segera daftar dan ikuti ya pendidikan guru penggerak, karena itu program dari pemerintah. Pasti insya Allah kalau program dari pemerintah belakangnya pasti insya Allah ada penghargaan yang lebih maksimal. Selain mungkin penghargaan, yang terpenting bagi kita adalah dapat ilmu ya. Karena apa? Thalabul ilmi ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi pokoknya berkewajiban mencari ilmu itu bagi kita wajib. Nah, tidak hanya sekarang. Ya, maka kita ketika kita belajar dan terus belajar, maka anak kita atau murid kita ini juga lalai oburi sinau. Berarti adik juga sinau. Jadi memberi motivasi ke anak untuk terus belajar. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf lo tulis dulu banget ya. Kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, selamat, terima kasih Pak Sarno. Bukan berarti untuk berlomba-lomba, tidak. Ini kita testimoni, berbagi cerita, berbagi pengalaman untuk memotivasi yang guru-guru masih muda-muda ya. Lah polisi berarti ini sing berumur, enggak ya Pak Ranto ya? Bu Satumin enggak juga ya? Nah, artinya sebenarnya untuk guru penggerak Pak Sarno, Bu Erna tidak mengenal umur ya? Atau maksimal 50 kalau tidak salah? Kalau yang usia itu kan ke pengajar praktek. Ya, yang 50 ke atas ke pengajar praktik. Kemarin ada kesempatan juga loh, ada yang daftar nggak dari guru kelas 6? Pengajar praktik, waduh tidak. Iya. Kalau yang guru penggerak yang sudah lolos alhamdulillah syaratan 2. Untuk PSP program sekolah penggerak dari kepala sekolahnya syaratan SOM. Belum ada. Terus saya mau tanya yang sudah daftar kemarin sing wis tak taruhan kulit bendina ya sapa? Yang sudah, Mbak Widi sudah. Mas Karimanto sudah belum? Mas Oki. Loh, alah kiko waktune lah. Masih ada lagi enggak ya Bu Erna? Angkatan selanjutnya pokok kudu daftar. Mas Mariono yang laku ngajak bolak-balik. Wis daftar belum Mas? Belum. Terus Mbak Eni sudah daftar? Tolong yang sudah daftar ngajak tuh. Mbak Widi 2. Ada lagi? Dari Sekiara Sempat sudah daftar? Belum. Mbak Dia? Gimana? Oke, tahap pertama sudah daftar ya? Tunggu pengumuman. Ayo Mas Trio bareng. Ayo yang tua-tua ngewangi ngoyak-ngoyak, yang muda-muda ya. Ayo Pak Ranto, Pak Jet, siapa lagi Pak Wagimun, di sing senior Bukas, ya. Bu Samini, Bu Satyemi, Bu Tati. Halo. Ayo, tapi yang wangi ngoyak-ngoyak, sing ngomong ayo gitu. Iya Bu Endang ya, tolong tak oyai koyok campur sari apa kayak ya itu Mas Trio, terus Bu Santi ini masih loh ya.
Bu Puji sudah enggak ya? Tolong satu Mbak siapa ya? Belak-belik ketemu. Kalau Bu udah enggak. Wes pokoknya sing nom-nom. Kis Mbak Vicky. Sampingnya Mbak Vicky siapa ya? Dari SD mana? Sukoharjo 3. Ayo, mudah-mudah iki sean. Yang harus daftar laki-laki Mas Karmianto, Mas siapa ini putranya Pak Sigit, Mas Fajar, Pak Mariono, Mas Oki, Mas Trio, sebelahnya Mas Trio siapa ini? Dia apa? Dia mana yang nggak ada yuk? Saya Pak Sarno siapa ya? Saya kok belum kenal. SD mana Mas? SD? Bandungan 1. Kalau nggak kumpul seperti ini saya nanti yang baru-baru nanti susah. Dia nggak kenal. Makan temora mungkin 6 bulan sekali kumpul di sini ya, harus ada ya. Kan lama loh ya, tapi orang kalau Pak Ranto 6 tahun aku harus simpangan kok. Ini gak ketemu Pak Ranto. Foto Pak Ranto. Iya. Ya, tak beli ini Mas Karmianto, Mas Fajar, Mas Mariono, Mas Oki, Mas Trio, Mas Sokom, dan Doko, terus Mas sampai ini Mas Trio bisa kok? Mas? Dari mana Mas ini? 23, Pak Vicky 1, 2, lupa kilo pasang. Singkat kali hitungan jari ya 1, 2, 3, 4, 5. Iya, itu enggak. Tapi penjenengan ada penghargaan sebenarnya melalui pengajar praktik. Artinya penjenengan lebih enak ngulang guru-guru penggerak ini. Betul begitu ya Mbak Erna ya? Iya, malah mendampingi saja. Enak jadi, jenengan kan dan tak kumpulnya kan ya wis daftar nama dereng. Ya Allah. Ayo Mbak Vicky harusnya daftar dong. Mbak Vicky ya. Terus Yura sempat Mbak putrani Bu Tati. Terus aku minta apalin nama Bu Tati. Bu dia. Kalau Bu Tati monggo. Nah saya Tati juga boleh. Ya. Bapak Ibu, ini memang kan programnya Kemendikbudristek seperti yang disampaikan Pak Sarno. Tolong kalau ada kesempatan lagi, ya masih sekali lagi kayak Edirna ya, ya masih sekali lagi saya tunggu karya penjenengan. Bolak balik tak kelompok nih sampai tak rayu Bu Bizu Mas Karmianto Badangwi, ayo Mas Oki, saya tunggu karyamu Mas. Ya Mbak Eni sudah daftar tadi ya. Ini belum ya yang muda-muda pokoknya tak titeni ya. Guru kelas 6 sing nom-nom kae, si sepuh-sepuh kae aku hafal. Si sepuh-sepuh malah hafal Pak. Si sepuh-sepuh malah hafal. Oke, sekarang Bu Erna ya. Monggo Bu Erna. Tadi pengalaman cerita baik dari Pak Sarno. Katanya yang perjuangan nggak usah lah Bu Lis. Nah, nanti malah gini nggak apa-apa ya. Tapi yang sedikit disampaikan sedikit tapi ya perjuangan sing gak patek-patek berat, sing berat cerita ya. Lah wong kadang kok daftar iki lho Pak Bu. Orang daftar iki wis papan sik lho bayangke lho. Lah kalau tulis nanti gini. Lah iki lebih sih wong perang kok wis lebih sik lho. Ini daftar dulu, jalani dulu, yang muda-muda itu insya Allah bisa. Kalau yang sudah usia ya monggo lah, tapi yang muda ya ayo berkarya ya. Itu. Monggo Bu Erna ya ceritanya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ceritanya kan sudah disampaikan oleh Pak Sarno, Bapak Ibu, tentang guru penggerak. Mungkin saya di sini sudah nggak cerita lagi, karena ceritanya yang menyenangkan sudah semua. Perjuangan. Untuk cerita perjuangan ini lebih ke pribadi Bapak Ibu sebenarnya, karena kemarin waktu mengikuti program guru penggerak ini sebenarnya saya posisinya lagi program hamil. Jadi pada saat itu memang sedang program hamil, yang awalnya niku memang tidak ikut karena di surat yang pertama itu ada batasan usia. Untuk mengikuti program guru penggerak di edaran yang pertama itu ada batasan usia 35 tahun.
Karena usia saya belum ada 35 tahun, makanya saya di awal itu memang tidak ingin daftar karena memang usianya belum memenuhi. Namun karena di edaran dari dinas nama saya ada, akhirnya saya juga daftar. Alhamdulillah diterima untuk tahap IC-nya. Kemudian seleksinya, mungkin saya cerita tentang prosedurnya mohon dulu nggih, supaya teman-teman ini tidak takut. Kayaknya sepertinya kalau program guru penggerak, mau aku mbak, mau ngerti statusnya jenengan wis ribet ngaten. Kebanyakan teman-teman kan seperti itu. Sebenarnya tidak seribet itu Bapak Ibu. Nggih. Sebenarnya mungkin kalau saya itu ngerjakan malam-malam karena saya punya bayi. Kalau tidak punya tanggungan putri kecil gitu bisa dikerjakan setelah pulang sekolah. Kelebihan program guru penggerak ini yang pertama itu tidak mengganggu aktivitas pembelajaran karena semua kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan di luar jam mengajar. Aman, jadi kelas aman, terkondusif Bapak Ibu. Yang kedua, program guru penggerak ini kan dibiayai oleh Kemendikbudristek. Jadi semua program, alokasi dana semuanya ditanggung oleh pemerintah. Alhamdulillah setiap lokakarya itu mesti dapat bingkisan. Jadi dari saya lokakarya 1 sampai 7 itu saya punya 7 tas Bapak Ibu. 7 tas hadiah dari lokakarya. Pak Sarno pasti juga punya. Sebagian sudah saya bagikan untuk teman-teman satu sekolahan. Kelebihan dari program guru penggerak yang benar-benar mengena di saya itu merubah paradigma saya Bapak Ibu. Dulu itu saya kan orangnya saklek, pokoknya akademik nomor 1. Nah, melalui program guru penggerak ini kayaknya pola pikir saya menjadi terbuka bahwa pembelajaran itu ternyata harus melihat karakteristik anak, karena anak-anak itu kan punya 2 kodrat Bapak Ibu, kodrat alam sama kodrat zaman. Melalui program guru penggerak ini akhirnya saya menyadari saat mengajar itu jangan ke akademik saja, kita harus mementingkan akademik dan akademik, yaitu sesuai kodrat anak. Jadi untuk kelas 6 khususnya ketika mengajar kita saklek akademik pendidikan itu anak-anak nanti bosan Bapak Ibu. Nah, melalui program guru penggerak kemarin saya sedikit pamer membuat program namanya LIDA Bapak Ibu, literasi digital. Jadi untuk kelas 6 di sekolah kami, di sekolah saya khususnya itu ada pembelajaran literasi digital. Itu karena kami mendapat bantuan Chromebook. Nanti mungkin Bapak Ibu seperti nanti kan di SMP Saradan ini ada lomba tahun kemarin lombanya pakai Kahoot. Nanti mungkin bisa bersama-sama berlatih bareng-bareng aplikasi Kahoot. Mungkin nanti bisa dari gugus Sugiwaras, kita bisa bareng-bareng. Mungkin ada yang mau bertanya tentang program guru penggerak? Yang muda-muda saya mohon sekali niki seperti Mbak Vicky, Mbak Indah, niki teman-teman satu angkatan saya wajib ikut hukumnya trauma. Sebenarnya begini, program guru penggerak kemarin kan teman-teman yang sudah PPG, khususnya PPG daring, niku hampir sama. Kalau menurut saya lebih beratan PPG daringnya. Kalau program guru penggerak niki waktunya lebih fleksibel, tidak dituntut jam. Terus yang paling menyenangkan lagi, program guru penggerak ini kemarin saya berkolaborasi dan berlatih langsung dengan kepala sekolah tentang pengambilan keputusan. Alhamdulillah kemarin berlatihnya dengan Bu Nikvan sama Bu Susi SD Sidoarjo 2. Jadi belajar tentang teknik pengambilan keputusan. Luar biasanya di program penggerak itu Bapak Ibu. Jadi kita berlatih kepemimpinan. Demikian dari saya karena masih ada banyak sekali program yang akan dilaksanakan. Demikian testimoni dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna telah berbagi dalam kesempatan pada siang hari ini. Jadi PR untuk guru-guru muda ya. Di tangan guru muda kita tunggu karya-karyanya. Betul ya, berjanji ya yang muda-muda ya. Ya, insya Allah. Tapi insya Allahnya jangan untuk alasan ya. Dalam hati iya gitu ya. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, yang saya hadapi pada siang hari ini sedikit berbeda. Perbedaannya terletak pada jumlah peserta laki-laki. Kalau KKG kelas 1 semua perempuan. Kemudian kemarin KKG kelas 5 ada 4 bapak-bapak. KKG kelas 6
ini sepertiganya ini ada bapak-bapak, berarti ada penjumlahan. Jadi Pak Hari nggak ganteng sendiri ya. Kemarin itu yang ganteng sendiri Pak Mariono sama Mas Anas. Bapak Ibu, untuk kita kolaborasi, mohon nanti video-video yang kami share baik di pengurus maupun di K3S tolong di istilahnya saiki apa ngono kae. Nah, like, subscribe, komen, ya. Kita besarkan pendidikan di Kecamatan Saradan melalui ini kami mengawali sebuah proyek dengan Mas Anas, karena Mas Anas ini mantan YouTuber ternyata ya. Ini saya menemukannya ketika saya supervisi di SDN Pajajaran 1. Mana Pajajaran 1? Selain Mas Anas, dari Pajajaran 1. Oh iya, Pak Hari sendiri. Sampai lali Pak Hari. Iya, Pak Hari sendiri. Pak Hari sudah perso banyak tentang siapa Mas Anas. Sementara saya tarik dulu ke sini ya Pak Hari. Mungkin kalau nanti mengganggu penjenengan setelah ini mungkin jadwalnya sudah berubah gitu. Untuk yang 3 hari ini memang intensif di sini kita mengawali sebuah proyek. Bapak Ibu jangan like subscribe-nya milik konten-konten yang itu ya itu aja, tapi konten pendidikan kita ini kita besarkan bersama. Ya terlepas nanti ada rezeki atau apa itu kan urusan nanti ya. Yang penting kita berkarya dulu. Kalau panjenengan mau ngangkat itu mbok yo jangan di TikTok saja. Ya, sekali-sekali di YouTube-nya di-sharekan di K3S enggak apa-apa. Nanti disebarkan komunitas kita di Kecamatan Saradan, jumlah keluarga besar kita berapa? Kan banyak. Jadi saling mendukung. Belum keluarga-keluarga kita. Ya, belum saudara-saudara kita. Ini baru jumlah guru, berarti kan memperbesar jumlah. Ini Mas Anas nanti yang tahu persis bagaimana teknisnya di situ. Itu proyek kita ya, mulai pengambilan gambar tadi dan nanti insya Allah sampai selesai. Dokumentasi untuk urusan kegiatan sudah selesai. Jadi nanti punya dokumen-dokumen baik foto maupun video yang insya Allah sudah lengkap. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama bahwa agenda kita ini adalah diskusi terbuka kelompok kerja guru kelas 6 yang meliputi 7 gugus. Ini jangan sampai yang baru belum atau tidak tahu ya, artinya bahwa gugus Sugiharas 2 itu adalah gugus 23, kemudian Sidoarjo 3 itu gugus 24. Ini penomoran peninggalan nenek moyang kita, artinya peninggalan dulu-dulu saya jadi guru sudah dapat nomor ini ya, mungkin sudah nomenklaturnya dari Dindik atau mungkin nasional ya sejarahnya. Kemudian sampai Pajajaran 3 adalah gugus 29. Ini sengaja saya tampilkan untuk mereview barangkali untuk Bapak Ibu guru yang masih muda ya, kita ini gugus berapa sih? Kok ada gugus 2, Sugiharas 2, tapi kok 23 itu nomornya seperti apa? Itu sudah ditentukan oleh kedinasan sejak dulu. Okay? Urut ya, dari ada gugus 1 itu dari kecamatan mana, SD mana itu sudah ada. Itu Bapak Ibu. Nanti skenario kegiatan kita seperti ini, bahwa nanti peserta KG silakan berkelompok sesuai gugus masing-masing. Oke, nanti pengen ikuti aja alurnya, nanti kita kemana arahnya insya Allah punya besok. Kemudian setiap kelompok gugus berdiskusi tentang permasalahan pembelajaran kelas 6 di setiap satuan pendidikan masing-masing. Setelah pengen nanti duduk berkelompok di setiap gugus, ya nanti kita fokus di proses pembelajaran. Ya, seperti Ibu Erna dan Pak Sarno itu ya, kita kan fokusnya di proses pembelajaran karena tujuan utama kita jangan lupa yaitu mencerdaskan siswa, ya, mencerdaskan siswa. Terus ada komplain misalnya tulis saja, niki pokoknya guru kur penggane mulang ndane menak, oh kan gitu ya Bendang ya. Diublek pokoknya bos sampai memet gak karu-karuan. Tapi kendala-kendala itu kan yang ruangan ini yang menjadi bendara bos kan tadi hanya berapa ya, 3 atau 4 orang ya Bendang ya, kan tidak semua menjadi bendara bos. Jangan jadikan pengelolaan bos ini gimana Bendang? Iya, dipakai alasan. Artinya misalnya Bendang sudah koordinator bos, sudah bendara bos, ya benar-benar jadi bos ya Bendang ya. Benar-benar jadi bos beneran, amin.
Artinya nanti satu sekolah juga ikut membantu gitu ya Bu Endang ya. Ya di tengah-tengah kesibukan penyanyi yang luar biasa, demikian juga yang lain. Jangan mau tulis ini, ya kan nggak semua kan bisa diatur. Penekanannya nanti permasalahan tentang pembelajaran. Silahkan diskusi masalahnya, menemukan masalah dulu. Jangan melangkah ke program, ke solusi dulu. Masalah tuliskan satu persatu sebanyak-banyaknya masing-masing gugus. Berarti kan setiap satuan pendidikan memiliki masalah masing-masing. Apakah penjenengan tidak punya masalah? Punya. Bahkan kalau mau menulis mungkin selembar kertas tidak cukup, itu tentang proses pembelajaran. Sudut pandangnya boleh dari siswa, buku, metode, strategi, atau apapun penjenengan insya Allah lebih paham. Kemudian membuat jadwal KKG kelas 6 setiap gugus. Bapak Ibu, untuk pertemuan tingkat kecamatan seperti ini, Bu Nik dan Pak Hari Nyun Sewu, kita temporer dan situasional. Nanti ke depan mulai bulan Maret pertemuannya adalah setiap gugus. Nah, karena keterbatasan jumlah pengawas sekarang sudah minimalis, nanti bulan Mei sudah ada lagi yang purna. Nah, nanti penerus lagi penjenengan gitu. Ayo dan lewat guru penggerak. Oleh dulu si batunya enggak. Kita itu perlu generasi penerus. Pak Mar ini kan sudah usia berapa ya Pak Ranto, kan teman penjenengan? 67 Paling enggak 27 beliau pensiun. Insya Allah kalau saya masih diberi umur panjang kan masih 10 tahun. Nah tapi kan ayo yang muda-muda ini kita butuh generasi penerus. Gitu nggih. Pak Ranto pensiun, Bu. Siapa ini yang paling senior? Bu Tati masih lama tuh. Bu belakang. Iya. Lah ini bener satu. Kurang berapa tahun Bu? Tinggal 4 amplop ya. Yang muda tolong ya, ini perlu generasi penerus, jangan sampai pendidikan putus ya karena kekurangan guru. Oke, lanjut Bapak Ibu nggih, bahwa nanti adalah penekanan kita di KKG di tingkat gugus. Kenapa? Mengapa? Karena apa? Setiap gugus nanti permasalahan akan terjadi kemiripan walaupun tidak sama persis. Tapi kalau di tingkat kecamatan seperti ini Pak Hari, kita sulit untuk memilah-milah. Pokoknya kita fokus di proses pembelajaran. Hubungannya apa Bapak Ibu? Nanti di rapor pendidikan. Karena berdasarkan rapor pendidikan kita yang tahun-tahun kemarin, banyak merahnya atau banyak hijaunya? Banyak merahnya ya Bu Endang. Bahkan nanti ngeling juga di Arkas ya Bu Endang. Itu menjadi rekomendasi skala prioritaskan harus berdasarkan rapor pendidikan. Jadi nyambung insya Allah nanti program kita dari KKG masing-masing gugus nanti dipitati ya. Nanti hubungannya insya Allah ke sana literasi dan numerasinya ya Mbak Bu Erna. Permasalahan gugus proses pembelajaran literasi dan numerasi wis jenengan ublek mengono. Karena nanti taruhannya adalah di ANBK. Betul begitu Mas Karmianto, Mas Oki. Lah, nek rapor pendidikan, nek kalau kita nggak segera berupaya dengan strategi yang pas, rapor yang ini ya skor merah gitu. Nah, dikira kita sebagai ujung tombaknya pendidikan nggak bisa kerja. Apakah mau kita dicap seperti itu? Nggak mau. Maka dari itu mari bersama-sama gunakan kesempatan ini, program ini insya Allah poin-poinnya nanti dapat semua melalui kegiatan gugus. Karena kalau kegiatan level kecamatan seperti ini, ya seperti ini. Satu, kadang menyusun membosankan enggak kadang? Halo? Hutan Mas Trio Wadune. Kadang kadang bosen gitu, ceramah aja gitu. Tapi nanti kalau sudah level gugus, penjenengan nanti sama-sama aktif. Keuntungan berikut, ini kayak mau promosi ya. Keunggulan berikut di kinerja panjenengan. Betul? Penjenengan sekarang kinerja membuat SKP. Di dalam SKP penjenengan pasti membutuhkan namanya PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sekali-sekali nanti menjadi narasumber, tidak hanya menjadi peserta. Kalau di kecamatan yang jadi narasumber paling tertentu, tapi kalau di tingkat gugus semua bisa menjadi narasumber
Bagaimana strateginya kita ikuti alur kegiatan ini? Setelah panjenengan nanti merumuskan proses pembelajaran, misalnya satu gugus 7 guru, 7 SD maksudnya ya, otomatis kan 7 guru. Masing-masing guru minimal nanti panjenengan merumuskan 7 masalah, menemukan 7 macam masalah. Setiap masalah menjadi tanggung jawab satu orang guru yang untuk disampaikan nanti ketika panjenengan KKG gugus, sehingga panjenengan nanti menjadi narasumber di tingkat gugus. Begitu seterusnya. Masalah kedua, nanti guru kedua bertanggung jawab menemukan masalah yang panjenengan angkat di gugus itu, sehingga masing-masing gugus tidak akan kehabisan materi, tidak akan kehabisan masalah. Tugas panjenengan mencari masalah. Setelah masalah ketemu, diapakan? Diselesaikan sendiri. Setelah diselesaikan sendiri, bagaimana? Iya, cari masalah lagi. Kalau nanti materi itu tergantung pengawas, nyuwun sewu dalam hal ini saya dengan Pak Mariono, itu tempo-tempo saja kaitannya dengan update-update. Kalau tergantung seluruhnya dengan saya atau Pak Mariono, gimana ini pengawasnya gini. Saya suatu ketika kehabisan materi. Tapi kalau panjenengan masalah tidak akan pernah habis, karena setiap hari panjenengan itu bermasalah. Tanda petik bermasalah dalam proses pembelajaran, dan siswanya setiap tahun ganti atau tetap? Ganti. Kita kira masalahnya ganti enggak? Ganti. Habis enggak? Enggak. Sebelum panjenengan pensiun, nanti kalau sudah pensiun sudah tulis aku masalah habis. Tapi tunggu masalah di rumah, anak, cucu, keluarga. Tapi mudah-mudahan adalah masalah-masalah yang baik aja. Allahumma amin. Gitu nggih, Bu nggih? Oke. Kemudian membuat skala prioritas dari 7, misalnya tadi 7 masalah diprioritaskan. Nanti siapa dulu ini? Ya, siapa dulu? Siapa dulu nanti yang menyelesaikan? Siapa dulu nanti yang mau tampil di itu? Jangan lupa ya, panjenengan ada kesempatan, ini wadah kita bersama. Kenapa kita nggak pakai? Iya kan? Untuk yang muda-muda ini perlu saya fasilitasi. Kalau yang sudah senior saya sudah nggak masalah. Apakah benar sudah pernah berbicara di depan teman sendiri dalam suatu forum resmi? Sudah? Sudah? Yang muda-muda? Sudah semua artinya? Mas Oki, lah yang lain? Ada yang sudah, ada yang belum. Gitu. Yang jelas dong. Sudah atau belum? Siapa yang belum? Belum pernah? Jujur mawon, gak apa-apa. Bulis juga pengaruh belas ini. Hanya untuk evaluasi kegiatan. Yang sudah terus diasah. Keterampilan berbicaranya diasah. Karena kita digaji itu karena bicara kan? Iya enggak? Kalau penjenengan Bapak Ibu guru gak bisa bicara, dapat gaji enggak? Tapi ya lah minter murid. Nah, maka keterampilan mengasah berbicaranya ini yang kita asah. Bagaimana menghargai peserta, bagaimana bahasa tubuh panjenengan dengan peserta. Oh boleh ngomongnya mencowok cerita ngomong, anu Bapak Ibu guru yang gitu kan? Ya tidak. Artinya bagaimana tatapan panjenengan, tatapan mata panjenengan ke peserta, ke audien, bagaimana mengelola kelas, bagaimana banyak sekali nanti ilmu yang kita peroleh. Kalau selama ini panjenengan kan hanya dengan siswa, tapi dengan sesama guru kan belum. Panjenengan butuh wadah itu, butuh sekali. Namanya PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nanti panjenengan statusnya di situ narasumber. Jadi sekali-sekali tidak hanya sebagai peserta. Kalau skala besar kan kita pengkondisiannya ya yang agak ribet. Tapi kalau gugus setiap saat panjenengan insya Allah bisa. Lanjut. Diskusi menyelesaikan permasalahan proses pembelajaran dengan misalnya workshop, bimbingan dan pelatihan guru, atau in-house training IHT, atau dalam model bentuk-bentuk yang lain. Nanti Bu Erna, Pak Sarno ini banyak ya ilmunya tentang apa ini. Nanti permasalahannya apa, solusinya bagaimana dengan apa.
itu kan mungkin kaitannya dengan metodenya atau mungkin strateginya, medianya, alat peraga dan sebagainya. Wes jenengan lebih pinter lah itu. Ya, kembangkan referensi sudah nggak bisa ditanyakan lagi, banyak. Ya, informasi sudah nggak terbendung lagi. Yang ada tantangannya itu justru dari dalam diri penjenengan sendiri. Apa itu? Mau atau tidak? Kayak guru penggerak wi, bisa Mas Karmianto lo operator. Ayo alasan apa nek gak iso? Ayo. Mas Oki bisa. Hanya iki lo jarinya gak ngetik komputer ini. Bisa. Ini segera di bulan Februari ini dijadwalkan sehingga bulan Maret jenengan sudah action di masing-masing gugus. Kalau nggak segera bergerak kita sudah sangat amat terlambat. Wong daftar guru penggerak yo malu-malu kucing. Saiki wis ning gugus ya sing menak-menak nggih. Masa ning gugus ora gelem. Bangetan tenan no ya. Ya, alhamdulillah Bu Endang ya. Bismillah bersedia ya di tingkat gugus ya. Dari jarak lebih dekat, dari waktu lebih luas. Setelah jam KBM oke. Toh pulangnya jam berapa? 2:30, betul ya? Nah, saya keliling aja, jangan ada yang tutup ya. Ya, 2:30. Kalau pulang jam 12, istirahat, makan jam 1, pomo KKG jam? Enggak, misalnya Bu Endang ya, misalnya murid pulang jam 12. Kita katakanlah kita butuh isoma kan, makan, sholat dan sebagainya 1 jam ya jam 1. Pomo KKG ini 2:30, 2:30 selesai pulang. Ya, apa Mas? Udan. Saat ini kalau tangklat, umpama jenengan mengajar di kelas, terus muridnya dikai tugas alasan, jenengan piye rasane? Bang iki yo padha ae, wis iki yo mau asli iki. Kon daftar guru penggerak wedi. Kon KKG wedi udan. Iku guru kok wedi udan wis piye jare. Kalau lucu ya Pak Sarno ya. Mas nek mau menyene sekolahan ya. Mbak kok bisa wayah upload bukti dukung Mas kabeh. Iya bingung. Pak Bu, setiap sebulan sekali kan pengawas apa di dinas. Kemarin evaluasi dari Bu Kadin. Lulus jodoh saya. Itu ada kepala sekolah kan umurnya langsung kepala dinas ya Mas ya. Itu ada link, ada nama file. Setelah dibuka bagaimana? So Mas, kok tega mentok Mas jenengan iki? Iya, sapa sing bener? Saudara kepala sekolah loh. Enak. Oh anu ya. Nah, gitu ya. Gak iso nyambung tekon ya Bunda. Saya lo tekok ya nih Mas karena tak gomberet. Lungguh Mas, iki piye tak lungguh nih. Tapi yang mengerjakan saya. Begitu gitu ya Mas ya. Aku gak ngepek-ngepek awakku ya Mas ya. Tekok Mas Anas, Mas ini, tapi saya yang pegang gitu. Harapan kita ya yang sudah berumur kalau yang muda saya nggak bicara IT, pegang sendiri laptop itu. Kok berdino Mas Yuswila iso. Soalnya tertentu, tapi kan bisa daripada enggak sama sekali. Itu nggih. Gimana dengan buku mau jalan atau enggak? Wes ya coba tulisan ya. Oke, ini hutan yo. Oh kakek juga nggak setiap hari. Lah mungkin pripun toh Pak Bu? Wes guru penggerak enggak. Kemudian apa Bu Santi? KKG gugus enggak. Komunitas sudah daftar? Belas. Jadi terus piye jajan? Ya kemarin saya cek ada 2-3 yang sudah daftar. Untuk kelas 6 ada yang sudah daftar apa itu? Komunitas belajar? Di komunitas sekolah. Iya, ada. Oh tadi ada. Kemarin Bu Neni ya. Bu Erna sudah. Pak Sarno sudah ini mestinya guru penggerak. Ayo Pak Sarno bisa penjenengan. Yang lain ya. Tolong itu komunitas belajar. Paling enggak syaratan ada yang go nasional gitu loh Pak Sarno ya. Karena kan semua terekam di Kemendikbud ya. Itu.
Bapak Ibu, dokumentasi yang diperlukan dikondisikan setiap gugus, maka perlu pengurus di tingkat gugus. Silakan direview ya. Kalau ada yang sudah purna, perpindahan kelas dan sebagainya, monggo. Kemudian disiapkan daftar hadir, buku notulen, foto kegiatan dan sebagainya. Bahkan video pun sekarang sudah diperlukan. Kemudian kegiatan berikut silakan dikondisikan di masing-masing gugus. Kolaborasi dengan kepala sekolah, SD inti dan SD imbas. Pengawas siap mendampingi. Untuk pendampingan saya nanti lupus saja, ya. Baik, berikut Bapak Ibu, kegiatan, laksanakan kegiatan sesuai dengan hasil musyawarah. Hari ini musyawarahnya seperti apa? Laksanakan sesuai hasil musyawarah. Kemudian setelah itu lakukan evaluasi kegiatan, kelebihan dan kekurangan kegiatan yang telah dilakukan. Apa kelebihannya? Apa kekurangannya? Kurang makan dan minum beli, ya beli sendiri ya, gitu loh. Ya. Kemudian hasil kegiatannya seperti apa? Hasilnya harus ada. Kalau pengen berupa workshop harus ada. Berupa apa Pak Sarno misalnya? FGD ya, misalnya apa? Harus ada hasilnya. Karena untuk penyerahan upload di bukti dukung SKP harus ada hasil. Apapun wes Bapak Ibu, gak usah hanya yang mudah-mudah aja dulu, yang penting kegiatan jalan. Ini kebutuhan siapa sih? Kebutuhan bersama, ya, baik oleh siswa, guru, kepala sekolah maupun pengawas saya sendiri. Ini menjadi kebutuhan bersama. Dengan adanya e-kinerja kita sama-sama kolaborasi. Jadi sama-sama punya bukti dukung. Jangan lupa daftar hadir, notulen itu, ya, dengan foto atau dengan scan atau apa, monggo untuk bisa di filekan, di upload ya. Kemudian dampak yang dihasilkan terhadap prestasi belajar peserta didik. Bapak Ibu, nanti taruhannya saya akan melihat di rapor pendidikan tahun berikutnya. Kalau tahun berikutnya rapor pendidikan masing-masing satuan pendidikan masih banyak merahnya, artinya kegiatan ini belum berjalan dengan efektif. Nah, karena kalau gurunya aja banyak alasan, takut hujan, takut lapar, takut apa lagi? Ayo, takut apa lagi Mbak Vicky? Ya, takut-takut yang lain. Kapan ini rapornya akan menjadi hijau? Gitu nih Bapak Ibu ya. Taruhannya adalah rapor pendidikan tahun depan, sehingga nanti arkas panjenengan itu nanti penggunaan dana bosnya itu akan bisa untuk peningkatan-peningkatan, tidak hanya untuk fondasi-fondasi kegiatan. Lanjut, tindak lanjutnya, setiap guru memiliki bukti kegiatan yang akan digunakan dalam e-kinerja untuk upload bukti dukung. Tadi ya, sudah saya sampaikan. Hal ini menjadi kebutuhan bersama, kolaborasi antara siswa, guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Bapak Ibu, guru kelas 6 ini semua kan belum kurikulum merdeka. Untuk kebutuhan administrasi pembelajaran di kelas, untuk saya selaku pengawas silahkan menggunakan yang lama dulu, tidak apa-apa. Karena toh nanti ini tahun kedua, nanti kelas 25 ya. Nanti tahun ketiga nanti sudah kelas 36. Artinya nanti pengen update aja, misalnya untuk tahun pelajarannya aja ditambahkan, karena nanti di tahun ketiga semua sudah ganti kurikulum merdeka. Nah, tentang kurikulum merdeka semua kebutuhan guru sudah ada di PMM. Semua sudah install di Android-nya, sudah yang minimal berapa Mas? 1.25 ya minimal. Versinya coba dicek, itu versi minimalnya itu, bahkan kemarin ada yang 1.26 yang baru. Itu kalau longgar bacaan panjenengan selain WA adalah membaca tentang kurikulum merdeka, sehingga ketika pada waktunya diterapkan kurikulum merdeka, jenengan sudah insya Allah bekal jenengan sudah cukup. Guru sudah tidak dibebankan lagi tentang administrasi pembelajaran. Sudah selesai Bapak Ibu tentang urusan administrasi pembelajaran. Zaman kula dadi guru riyen urusan administrasi sudah selesai. Kita jangan berkutat aja tentang administrasi. Kita sudah ke peningkatan
mutu. Siapa yang kita tingkatkan? Gurunya dulu, terus siswa. Mana langsung siswa mau gurunya urung benar ya. Nah, gurunya dulu peningkatan, kemudian siswanya prestasinya meningkat. Ya, ini menjadi PR bersama, okay? Berikut pendaftaran komunitas belajar setiap satu pendidikan ada dalam surat. Baru mana tadi? Pelajaran 5, terus mana? Sekolah 2. Yang lain? Halo? Disampaikan nggak sih sama kepala sekolah suratnya? Tenang loh ya, gue tak tengok nih kepala sekolah. Ada kendala gimana, Vera? Biasanya itu ketika mau membuat komunitas itu harus sudah buat aksi nyata. Betul, kendalanya di aksi nyata. Belas gak ngerti tulis aksi nyata opo carane gawe piye. Terus pokoknya kejar apa kan bisa kayak kejar centang hijau ya. Ya, setelah kejar centang hijau kau dapat, sekarang kita kejar aksi nyata. Ya, monggo diagendakan di gugus. Ada Bu Erna, ada Pak Sarno. Pak Sarno berarti gugus Sambirejo. Ya, Pak Sarno bisa jenengan bokeng gugus yang lain. Bu Erna datangkan ke gugus yang lain. Bagaimana cara membuat aksi nyata? Ayo berbagi ilmu. Gak usah dibayari yang temurungi. Ya ditransport tidak wae saiki. Nggih. Soalnya kok nek pacaran kok yo besakne Bu Erna rono. Ya paling enggak sing ada itu Pak Sarno wae. Bu Erna sing cedek-cedek gini. Ya, misalnya penjenengan membutuhkan aksi nyata, tapi seharusnya ya butuh butuh aksi nyata karena PMM ini harus dipelajari oleh satuan pendidikan yang sudah EKM maupun satuan pendidikan yang menuju EKM. Panjenengan kategori yang menuju EKM. K13 goodbye, tapi bukan seluruhnya. Senyampang itu masih relevan, bisa digunakan. Oke, lanjut Bapak Ibu. Marilah menjadi bagian dari agen perubahan pembelajaran. Kemarin aku ketok-etok Ibu mungkin damel artikel yang kemarin mungkin dapat seseran dari kepala sekolah. Sebagian besar ada yang memberikan umpan balik, ya terima kasih. Yang mungkin belum tahu bagaimana cara memberikan umpan balik, atau mungkin enggan mengetikkan jarinya untuk memberikan umpan balik. Nanti kalau sudah bisa, jangan pelit memberikan umpan balik karena aksi nyata harus ada umpan balik. Okay? Buat kalimat-kalimat positif, memotivasi, walaupun kurang-kurang dikit, ya tetap bahasanya yang positif karena itu dibaca oleh seluruh guru se-Indonesia. Itu mencerminkan karakter guru Saradan, gitu ya. Karakter seseorang kan bisa dilihat dari cara bicara dan bahasa tubuhnya. Ketika bicaranya beng itu bisa ditebak orangnya seperti apa, walaupun kadang juga sedikit berbeda, tapi kan sekian persen lebih banyak itu bisa dilihat dari tutur bahasanya. Oke. Pendidikan di era digitalisasi. Nanti untuk KKG, setiap KKG harus membawa laptop. Siapa yang tidak punya laptop? Ada enggak? Ada tulis tapi punya anak saya dipinjam. Saya sih bisa masuk rawat laptop. Sudah enggak ada ya? Semua sudah punya laptop ya? Ya. Pembiasaan saya panjenengan membawa laptop. Bulannya temen bawa laptop gak dibuka. Ya, saya kemana-mana bawa laptop. Ya guanya Bu, saya penggalannya lewat laptop nyaris kertas sudah gak dipakai ya Bu Erna ya. Semua file di Surabaya juga gitu, semua sudah ada kertas, semua file. Berikut, peradaban manusia telah berubah. Betul Pak Ranto? Peradaban manusia telah berubah. Maka pendidikan juga harus berubah. Dan sewu ibu yang mau segera purna dan sebagainya, dulu saya itu nggak bisa loh Bu teknologi, tapi minimal proses pembelajarannya sedikit berbeda kekinian. Ngaten gitu
insya Allah panjenengan bisa. Ya paling tidak misalnya minta tolong diputarkan video gitu kan, teman-teman yang muda-muda di sekolah kan insya Allah pasti ada. Misalnya mengajarkan apa, kalau ada videonya ditampilkan. Ini kan sudah sedikit-sedikit ada perubahan. Sekarang semua sudah dapat ya namanya bantuan. Apakah ada SD yang belum punya LCD proyektor? Adakah SD yang belum punya LCD proyektor? Berarti bantuan ini artinya apa? Berarti sudah punya. Digunakan atau disimpan di dalam kardus? Alhamdulillah. Bahkan ada yang lebih dari satu. Nah, alhamdulillah ini menunjukkan ini ya peradaban yang bagus. Baik Bapak Ibu, semoga Allah meridhoi. Amin. Amin. Selamat berjuang Bapak Ibu guru yang hebat. Nah, tularan ya Bu Erna. Hanya di tangan guru yang hebat akan mencetak peserta didik yang hebat pula. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita ke ini skenario kegiatan. Laksanakan sesuai petunjuk yang ada di layar, bentuk kelompok dan sebagainya seperti yang saya terangkan tadi. Diskusi jalan.